Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna wa faqihna fid-din. Allahumma faqihna wa faqihna fid-din. Bi'ni'matihi wa ta'wila ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka hadal jamah min husnal khatimah wa na'udzubika min syarril aqibah wa na'udzubika min su'il khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah nu dimuliakeun ku Allah, alhamdulillah dina mami ayeuna urang tiasa dipertemukan Allah lewat kajian-kajian yang tiada lain selalu untuk menuju kepada Allah. Maka dengan ada kejadian-kejadian kami selalu membuka daripada kajian-kajian ini selalu merujuk manusia supaya bisa liqa Rabbi, tegasna pertemuan dengan Allah. Nah, insyaallah dengan ada kajian-kajian ini walaupun diguncang lewat pemikiran, diguncang lewat dijauhkan oleh tetangga dan diguncang, disirik-sirikan dan disesat-sesatkan, tapi insyaallah kami siapapun yang telah melarang untuk melaksanakan kajian-kajian ini, kalau Allah berkehendak kami harus masuk penjara, siap. Tapi tugas kami tiada lain hanya untuk menyampaikan. Masalah percaya dan gak percaya itu bukan urusan. Masalah melaksanakan dan tidak melaksanakan itu bukan urusan. Karena kami tiada lain sama seperti jamaah. Kalau lihat daripada segi daripada syariat, kami masih dalam keadaan dunia kami adalah masih dunia kanak-kanak, bukan dunia kawa-kawa. Tapi insya Allah dengan selama ini kami membuka daripada kajian-kajian ini, karena kami tidak kuat, yang kuat berarti tiada lain hanya Allah sendiri. Maka selama ini kita harus mengenal daripada diri sendiri. Jangan kaget dunia ini sudah mulai diguncang. Jangan kaget di sana di sini dunia ini sudah mulai dikikis. Jangan heran bila mana rezeki berlimpah. Jangan heran ketika datang kemunculan hewan pengen dimanfaatkan. Maka sekarang ini sudah mulai ciri-cirinya Allah telah memberikan
untuk supaya dimanfaatkan maupun kambing, karena udah ada yang namakan hujan kambing, hujan sapi, hujan ikan sudah diturunkan. Maka kami siap untuk seperti apapun, pastilah kami berani membuka daripada ini, pasti ada resiko. Tapi silakan untuk para jamaah yang ingin untuk menyimak, karena yang lebih senang, yang lebih selama ini kita cari adalah kebahagiaan. Dari usia 15 tahun sampai sekarang usia sudah kepala 5, tak pernah manggih kenikmatan daripada sekarang. Tak pernah. Nah, insya Allah di malam ini kami akan membahas tentang masalah pertemuan dengan Allah. Ketika kedatangan pun pasti kaget. Insya Allah di dalam surat Al-An'am ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Qad khasiral ladzina kadzabu biliqa'ihi biliqa'illahi hatta idza ja'athumus sa'ah baghtatan qalu ya hasartana ala ma faradna fiha wa hum yahmiluna auzarahum ala dhuhurihim ala sa'a ma yazirun. Teman-teman, artikan daripada secara syariat, karena orang masih kene di dunia, pasti pembahasan daripada syariat dulu. Karena pemahaman orang ada makomnya masing-masing. Ada di makom syariat, ada di makom tarekat, ada di makom hakikat, ada pun makom ma'rifat. Kalau tidak dibawa daripada awal makom, mungkin yang baru kebingungan. Mungkin kebingungan, bukan mungkin lagi, karena nyata bingung. Berfikirnya lambat, nggak loading di kepala, pasti bingung. Di dalam thariqah pun orang pasti ketika membahas tentang masalah thariqah, orang itu cepat cair. Di dalam kepala muncul cahaya ke dalam batinnya. Bila mana sudah makom di dalam makom hakikat, kan diam di situ. Karena makom iman Islam, iman ihsan. Jadi silakan kita nyimak. Bila mana kita sudah di makom thariqah atau hakikat, untuk memberikan pengarahan kepada siapapun yang ingin paham, usahakanlah, bicarakanlah supaya mengerti di dalam akal, supaya paham dan mengerti. Bila mana kalau sudah di makom thariqah, orang berhakikat atau bermarifat tidak melihat. Makomnya makom thariqah ketika menjelaskan daripada kajian tentang masalah thariqah, lamun bahasa alam-alam kasab atau mukasafah, maka di situ pengalaman, tinggal menjalankan.
Nah, di antara syariat dan tarekat, kajilah daripada syariatullah, tarekatullah, marifatullah. Nah, maka di sini kita kaji qad khasirul ladzina kadzabu biliqa rabbi biliqa illahi ta'ala. Berarti syariat ini adalah Al-Qur'anul Karim yang tersurat. Rugi bila mana seseorang yang telah membohongkan daripada pertemuan dengan Allah. Nah, ini pasti merujuk daripada untuk di dalam kasab atau ngaji di alam goib atau ngaji di alam yang selama ini kita digoibkan. Jadi cerita daripada syariat rugi bila mana orang yang selalu membohongi daripada pertemuan dengan Allah. Hatta idza jaa, ketika datang sya'ah, waktu bagtatan dengan kaget. Nah, di sini kita kajian. Kadang-kadang orang yang selalu mengaji ini berarti lamun bahasa menyinyir-nyinyir atau menyindir, orang yang suka menyirip-nyirikan, orang yang suka menyesat-nyesatkan kepada kajian-kajian yang kita bahas untuk menuju kepada Allah. Jadi di dalam syariat orang gak bakalan ketemu dengan Allahnya karena ketika ada kajian di dalam babakan syariat tarekat hakikat dibohong-bohongkan atau disesat-sesatkan, gak bakalan ketemu. Gak bakalan ketemu karena selama ini orang itu kebiasaannya ngaji cuma di dalam syariat. Sedangkan syariat yang dibimbing oleh Rasulullah yaitu praktek di dalam ilmu Islam. Rugi. Nah, maka setiap orang itu di sini berarti yang bernama Tuhannya ka Allah masih nama. Bila mana Tuhan masih cuma nama, Tuhan itu bukan satu. Karena kia bakal sok ngagoib-goibkeun ayeuna dibatna ngabohong-bohongkeun jeung nyesat-nyesatkeun. Jadi Tuhan teh lain hiji, lamun Allah na ayeuna masih nama belum nyampe kedat. Pasti Tuhan nanti loba, Allah nanti loba. Wajah ruhaniyah kita selalu menghadap kepada Allah atau kepada salian Allah. Berarti banyak Tuhan yang selama ini kita menghadap. Contoh, tanpa disadari, ketika manusia lagi sholat taubat, selama ini kita menghadap atau wajah ruh ke di dalam rasa ini ketemu. Merasakan itu ruhannya wajah iman teh adalah rasa. Rasa kayak kebongkar. Wajah iman adalah rasa. Ketika orang ngalaksanakeun sholat, terutama sholat hajat, wiridan, apapun, menghadap kepada salianti Allah, berarti yang dinamakan Allah teh ada saingannya. Apa saingannya? Allah ada, duit pun juga ada. Duit tak disadari bila mana orang syariat, pasti itu duitnya bisa menyelesaikan masalah. Bila mana orang masih kena gaib, batinna masih kena gelap,
Tuhan lain eta. Dianggap Tuhan. Urang masih dianggap Tuhan. Jadi Tuhan loba. Kusabab loba tanpa disadari tahajud, dikir, apapun lah yang dikatakan yang selalu muncul daripada dikir sirul asror, kadang-kadang kemanapun yang selalu Tuhan anu kuat di dunia ini, kadang-kadang hati yang masih dalam keadaan buta, yaitulah duit. Karena sebesar apapun hutangku duit malun lunas. Benar gak? Bisa menyelesaikan masalah? Bisa. Tuhan lain eta. Kunaon eta lamun ayeuna urang boga hutang, terus beres hutang, ketika hutang dibayar ku urang, ada gak kesenangan dalam tubuh manusia? Bener, geus beres masa lega, tenang. Tanpa disadari duit dijadikan Allah. Kalau penilaian daripada syariat bener. Ngan moal kakabokar lamun teu ngaji babakan toriko. Moal kabokar ke di toriko kecuali mun teu ngaji babakan hakikat. Tetapi Tuhan dan nepi ka maut akhadnahu bagtatan, ketika datang ajal ternyata duit senumpuk berapapun teu bisa nulung. Teu bisa nulung. Tuhan loba hiji berwajah duit. Kedua, Tuhan berbanyak macam. Apakah ini baru yang dikatakan belum negatif, baru pertengahan nih. Perkara mubah. Kumaha nak soruf ke nana. Nah kumaha make nasor ke kumaha ngalir ke nana duit. Kedua, dunungan orang dijadikan Tuhan. Sadar gak? Enggak. Orang berkata karena Allah nak masih nama pasti mengucapkan kata hakikat tapi dinyatakan dalam hati enggak. Wah hakikat nama Allah dibuktikan pelebah dicek nah hatena wah datanya. Berarti kata hakikat cuma omong doang. Dunungan. Oh, dunungan. Matak bila mana jelma dunungan ngelaksanakan pekerjaan lamun di PHK mewek. Takut gak? Takut tidak. Tuhan kurang banyak. Di dalam syariat itu Tuhan rumah. Tak cek Imam Ghazali lamun wae masih kena tulang, masih kena balatak di dalam hatimu, anjing gak bakalan jauh. Lamun tulang di dalam hati masih kena ambalaya, setan gak bakalan jauh. Pemajikan jadi Tuhan. Anak bisa jadi Tuhan, bisa jadi Tuhan. Wiridan bisa jadi Tuhan, bisa jadi Tuhan. Kusabab naon? Kusabab mata hati masih kena buat di dalam syariat. Ngaji qad khasirul ladina kadzab. Rugi. Nah, make ayeuna disebutkeun sok contoh. Urang ngalaksanakeun salat. Ketika ngawek-wek di dapur muncul tetah. Kadang-kadang
salat nage dititah ku majikan. Dosa bisa jadi Tuhan, bisa jadi Tuhan. Ketika manusia sholat tobat ngarumah sado, nu disangharepkeun teh gamar kalakuan. Entong lila teuing besok sekarang. Bila mana ruhaniyah jamaah sudah Allah telah membukakan TV yang cerita di dalam hadis itu besok akan dibuka seret. TV bukan besok, sekarang. Kalau sudah kelihatan, nah Al-Quran tuh surat Yasin, al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna ai wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya. Al yauma dina hiji hari itu. Kalau hari sekarang berarti hari ini. Sekarang Bapak aktifkan di dalam pikiran untuk menyaksikan hanya yang kita saksikan selama ini, turunnya napas, muncul kelaku, matak seret CCTV dibuka, bray, aing geuning kabeh, baturan, ayeuna mah masih kena digoibkan kayak diaji di alam kasar. Ayeuna mah masih kena goib karena ngaji masih syariat, karena masih nu dipakai hadis dan dalil, masih kena goib kan, masih kena goib di alam kasar ke kebuka nyata, lain bohong. Jadi ayeuna mah bahasa kata bayangan besok urang euy eureun enak urang rek ngalaksanakeun maksiat teh rek gitukeun engke mah euy urang moal bisa ngabohong da ge dibuka. Pasti gitu lamun ayeuna pikiran di dalam jalma sarengan. Pangna disebutkeun Tuhan loba teh. Jadi loba disebutkan. Guru pun bisa jadi Tuhan, bisa jadi Tuhan. Nah, guru di situ. Bila mana rohani yang masih tertutup mangkana fi hadil a'ma wa fil akhirati a'ma wa adallus sabila akan jadi Tuhan. Kenapa bisa seperti itu? Akibat batin masih kena tertutup. Mata kayu. Palebak kod khosirul ladina rugi ke ketemu. Pasti. Benar. Fisik pun sekalipun air akan dijadikan Tuhan. Kenapa bisa itu akan jadi Tuhan? Badan kita ketika kita mencari rezeki itu cara aing ngangan duit mah kieu berarti seolah-olah itu adalah tuh, tapi tak sadar. Isma rabbika bukrata wa asi, sebut nama atau sadar namaku dari mulai pagi sampai ke sore. Kalau secara syariat menyebut nama ini adalah kata dzikir, sebenarnya mah kalau di tingkatan mah itu bukan dzikir. Ari dzikir mah adalah sadar. Ngan kata dzikir di dalam syariat la ilaha itu mah menyebut. Namun ditilai daripada toriko itu menyebut.
Belum tentu orang dikir walaupun tarik keras seperti apapun terserah. Sekeras belum tentu hatinya sadar. Di situ. Memang diperintah Allah dikir jahar silahkan. Tapi belum tentu datang kesadaran. La ilaha illallah, la ilaha. Belum tentu sadar. Diperintah cuma. Gak bakalan ketemu, maka di situ ketika manusia dikir mau tarik silahkan, mau pelan silahkan, Allah teu pernah tuli, teu pernah. Nah, kadang-kadang manusia kedikiran itu sadar hante sadar keur dikir padahal jalma teh linglung hante sir matak soroba gagaleongan teu pararuh tungtung nama kasurup. Teu dilarang sebenarnya. Ngan coba lamun geus paham di dalam karena kami enggak bakalan nyebutkeun thariqah ayeuna anu enggak. Thariqah kami berpikir nanti thariqah itu di jalan. Thariqah kami adalah salat, ngaji. Beridan thariqah perjalanan menuju ka Gusti. Ngomeh hayam cek peribahasa dagang kaos itu thariqah. Jalan menuju ka Gusti tanpa disadari. Ketika mata manusia kadang-kadang selalu kadang nasab, turunan, kadang-kadang dijadikan tuh seolah-olah aku yang punya siapa? Turunan kadang-kadang dari para habaib itu sekarang seolah-olah aku turunan yang mengalir adalah darah Rasulullah. Masa sih? Tanpa disadari akan dijadikan Tuhan. Ketika sekalipun guru di hadapanmu, ketika kalian mencium tangan dengan kesujudannya, jasad boleh tidak apa-apa, tapi ruhaniah hati-hati. Kami gak mau. Ketika siapapun telah mencium tanganku dari atas dari bawah, ketika ruhaniahmu tak aktif, aku gak mau, tak bertanggung jawab. Kenapa seperti itu? Karena ruhaniahmu tersesat. Harus aktif kalau sudah paham. Kalau secara syariat silahkan seperti hakna seadai manusia. Model enak orang kakolot berarti kudu cium karena jasmani sama bertemu jasmani. Aktifkan, celengok, cium, tarik napas. Ucapkan Allah. Sadar melihat. Ini ngaji dalam Kul huwa. Kul ucapkan. Dia. Allahu Allah. Ahad. Tunggal. Di dalam mengucapkan Nah, maka Tuhan terlalu banyak. Pasti di dalam syariat mah kalau cuma nama pasti loba. Bisa tingkatan positif, bisa jadi Tuhan. Barokah bisa jadi Tuhan enggak? Bisa dijadikan Tuhan. Maunah bisa jadikan Tuhan. Karomah bisa jadikan Tuhan. Bila mana manusia ruhaninya masih tertutup. Bagus enggak? Ketika manusia matak Tuhan teh aya ayeuna dohirna, aya nu gaibna aya. Nah, muncul naiklah ke alam thariqah, di alam kasab. Tukang ngawirid, tukang wiridan. Matak muncul ketika orang ngalaksanakeun ngawirid, pasti muncul hayang sesuatu.
kadang-kadang hayang sesuatu teh kusabab urang pernah ningali seseorang bisa seperti ini, kaku terus melakukan seperti ini, terus aku melakukan seperti ini. Di dalam tubuh kita ketika kita auron muncul gak itu barokah? Dijadikan Tuhan gak? Dijadikan Tuhan. Di dalam thariqah pun Tuhan loba. Iya nih. Tapi nama ngaji di alam pikiran. Wujud gak? Wujud. Di alam syariat, cara contoh ketika manusia mimpi ketemu sama ular. Paham kan? Dijelaskan sering. Kalau nanya daripada syariat, wah maneh pasti cilaka. Lamun nanya ka saha reka kolot atau reka guru. Sarua kolot can diberi paham ku Allah, guruna sama can diberi paham ku Allah. Kada atuh maneh bisa hati-hatinya. Enak usah maneh ngimpi jeung orang gede ngimpi orang leutik. Dinyatakeun di alam syariatna. Urang ngadege mungkin daripada kitab Paririmon. Cekna Paririmon ketika orang mimpi ketemu sama ular pasti celaka. Dinyatakeun urang henteu geuning teu celaka. Berarti orang itu mengatakan akan bohong kan?